Mulai. Take action 107. Action 1, 2, 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rencana kerja PBL kami yang berjudul aplikasi jasa percetakan berbasis web. Dan di sini dosen manajer kami Pak Muhammad Idris dan anggota kelompok saya sendiri sebagai ketua Christopher Solta dan anggota-anggota kelompok saya Saya Muhammad Alfat Ramadan. Saya Dwi Rahmawati. Saya Randy Wahyu Pratama. Saya Aprinsa Ciana Dewi. Selanjutnya kita akan melihat daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada deskripsi proyek, alasan memilih judul, pembagian tugas, rencana implementasi, jadwal rencana kerja, dan flowchart. Nah, deskripsi proyek kami yaitu pada proyek kali ini kami membuat sebuah aplikasi di mana kami menawarkan jasa percetakan untuk mempermudah customer dalam memilih desain dan mencetak atau undangan sertifikat, brosur, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih alasan kami memilih judul ini? Yaitu alasan kami memilih judul ini dikarenakan banyaknya permintaan dan kurangnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami membuat web jasa percetakan ini untuk mempermudah pekerjaan dalam percetakan. Selanjutnya, nah di sini pembagian tugas. Pembagian tugas yang pertama itu saya sendiri, yaitu membuat RPP. 2, merancang proyek plan pekerjaan PBL. Dan yang terakhir, penyusunan laporan akhir PBL. Selanjutnya, yaitu saya merancang wireframe UI aplikasi dan menyusun laporan ATS. Selanjutnya saya yang bertanggung jawab dalam pengimplementasi antarmuka wireframe ke HTML atau CSS. Yang kedua, implementasi database dan table di MySQL. Dan yang terakhir yaitu implementasi fitur autentikasi dan pendukungnya. Yaitu saya sendiri Muhammad Alfat Ramadan, implementasi fitur pengelolaan barang atau jasa dan pendukungnya. Terus yang kedua, pengujian aplikasi dengan black box testing. Berikutnya, saya Dwi Rahmawati bertugas merancang algoritma aplikasi dengan flowchart dan implementasi fitur pembayaran dan pendukungnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana implementasi. Di rencana implementasi ini akan dibawakan oleh Dwi. Pertama, programming language. 1. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Bahasa ini awalnya dibuat oleh seorang pemrograman Denmark, Kanada, Rasmus Lerdof pada tahun 1994. Yang kedua, SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Selanjutnya ada editor dan pendukung lainnya. Yang pertama Visual Studio Code. Apa sih Visual Studio Code itu? Visual Studio Code itu adalah perangkat lunak buatan Microsoft untuk Linux dan Windows yang digunakan untuk menulis kode program. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaktis, penyelesaian kode, dan kutipan kode. Yang kedua adalah XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunas bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah untuk menjalankan web dan database server.
Selanjutnya, Draw.io dan Microsoft Word. Yang pertama, Draw.io. Draw.io adalah layanan yang dikembangkan khusus untuk membuat diagram secara online dengan bermodalkan koneksi internet dan browser yang mendukung HTML5. Dan Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengelolaan teks, pengelolaan dokumen, laporan, dan sebagainya. Selanjutnya, Balsamiq atau Figma. Balsamiq dapat diartikan sebagai salah satu software yang berfungsi sebagai pembuatan desain. Software yang dapat mempermudah dalam menggambar sebuah tampilan user interface. Selanjutnya itu adalah Figma. Figma adalah sebuah aplikasi web kolaboratif untuk user interface dengan fitur-fitur luring tambahan yang tersedia pada aplikasi desktop untuk Windows dan macOS. Kedua perangkat lunak ini dapat kita gunakan untuk merancang wireframe aplikasi web yang dibangun. Nah, selanjutnya Bootstrap. Bootstrap adalah salah satu framework CSS yang berfokus pada pengembangan front-end website. Di dalamnya mengandung HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat tampilan website yang modern, responsif, dan mobile friendly. Dan yang terakhir, MySQL, yaitu sebuah perangkat lunak untuk sistem manajemen basis data SQL atau DBS yang multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, jadwal rencana kerja. Nah, jadwal rencana kerja ini akan dibawakan oleh Jalur rencana kerja yaitu di bulan Agustus sampai September, analisis kebutuhan yaitu membuat RPP. Di bulan selanjutnya, bulan September sampai Oktober, perencanaan yaitu merancang project plan, merancang algoritma, merancang wireframe, menyusun laporan. Dan selanjutnya, bulan Oktober sampai bulan Desember, implementasi. Implementasi yaitu wireframe ke HTML atau CSS, database dan table di MySQL, fitur autentikasi dan pendukungnya, fitur pengelolaan barang atau jasa dan pendukungnya, fitur pembayaran dan pendukungnya. Yaitu di bulan selanjutnya, bulan Desember, bulan pengujian. Pengujian aplikasi dengan menggunakan black box testing. Selanjutnya di terakhir, di bulan yang sama, bulan Desember, laporan, yaitu menyusun laporan akhir PBL. Dan ini diagram dari jadwal rencana kerja. Di warna biru tua ada Agustus sampai September. Di warna orange ada bulan September sampai Oktober. Di warna abu-abu ada bulan Oktober sampai Desember. Dan di warna orange dan biru muda ada juga bulan Desember. Nah, sekarang kita akan memasuki yang terakhir, beberapa proses dari implementasi rencana proyek kami. Yaitu yang pertama, login. Selanjutnya, password atau lupa password. Selanjutnya, di sini ada daftar akun. Selanjutnya, kita dapat melihat daftar barang, menambah produk, mengubah produk, menghapus produk, dan transaksi pembayaran. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Selamat malam.